Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ibu-ibu nggak ada suaranya, ada tapi volumenya kecil. Saya ulangi karena salam termasuk firman Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Siapa yang mengucapkan itu berarti menggunakan bahasa Allah dalam kehidupannya, dan itu insya Allah salah satu syarat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ceramah di Puseni, di Pusdike, dibentak-bentak bapak tentara sudah gak aneh. Ini ibu-ibunya kok marah-marah juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala syahra Rabi'il Awal syahra ulida Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyu Nabiul Ummah Imam Rahmah Uswatun Hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-mutahhirin at-tayyibin wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aydan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tubdunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha syihrun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhina fillah, Bapak Pemdan Rindam 3 Siliwangi yang saya hormati, bersama dengan ibunda tercinta Bapak Wadan yang saya hormati, dengan ibunda tercinta dan para pejabat yang saya tidak hafal satu persatu. Semoga ini juga termasuk tawabbi takdim wa takriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat
ibu-ibu yang insya Allah hadirnya kita di tempat ini adalah tiket untuk menjadi umat yang wasaton, yang paling terbaik di hadapan Allah dan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang yang bertanya kepada ulama besar yang hidup pada abad 8 Hijriah. Ulama ini bernama dan penulis sebuah kitab, nama beliau Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab yang ditulisnya sangat monumental. Judul kitabnya diberi nama Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu penguat untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Apa yang ditanyakan oleh para santrinya itu, ya Syekh, wahai guru, apakah engkau mampu untuk menjawab pertanyaan kami? Berapa jarak waktu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan kemudian Nabi Adam diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai datangnya Nabi berikutnya yang bernama Nabi Nuh alaihissalam? Maka beliau dengan tegas berkata, saya temukan dalam riwayat tidak kurang bahkan lebih dari 1000 tahun, yaitu sekitar 10 abad. Kita tahu umurnya Nabi Nuh itu diutusnya 950 ratus tahun. Jadi kalau kita dikasih umur seperti ini, amalannya insya Allah tidak kalah dengan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ketika ditanya kembali berapa lama jaraknya dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau jawab sama dengan jaraknya Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yaitu 1000 tahun. Dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Musa berapa lama jaraknya? Beliau menjawab dalam kitab itu 1700 tahun. Dan ditanya kembali berapa lama jaraknya dari Nabi Musa kepada Nabi Isa, beliau pun menjawab 1700 tahun. Dan berapa lama dari jaraknya Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad, beliau menjawab ada 2. Yang pertama 600 tahun, yang kedua 620 tahun. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu, berapa jaraknya kita dengan Rasulullah sampai detik ini? 1445 tahun. Itu pun dipotong, karena itu tidak terhitung dari kelahiran Nabi, tapi dari hijrahnya Nabi. Siap. Tetapi yang aneh, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita peringati kelahirannya, itu paling tidak ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, nanti setelah aku, kalau kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti 600 tahun setelah aku sudah tidak ada, maka akan datang seorang nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul. Dia bernama Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya tidak lain adalah Ahmad. Makanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi pernah menyebutkan begini, ana Ahmad, aku adalah Ahmad yang sangat dipuji. Ana Muhammad, aku yang selalu dipuji. Ana Al-Aqib, aku adalah penutup para nabi dan rasul. Ana Al-As, aku adalah pemberi maaf, pengampunan, karena Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ana asy-syafi'i, aku adalah asy-syafi'i yang akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi? Karena di sana ada saudara-saudara kita yang berkata, sama mereka umat Islam, sama mereka percaya kepada Allah, sama mereka percaya kepada Nabi Muhammad, tapi dia dengan berkata yang tidak enak. Untuk apa diperingati Maulid Nabi itu? Maaf Bu, kira-kira penting mana hari pernikahan kita dengan suami kita dengan hari kelahiran Rasul? Bu, penting yang mana Bu? Kalau hari pernikahan kita peraknya diperingati, emasnya diperingati. Kalau untuk memperingati kelahiran Nabi Rasulullah SAW jadi persoalan. Gino konggi, Masya Allah, Pak, kelahiran saya, kelahiran Bapak, dan kelahiran Ibu, kira-kira penting mana? Kelahiran Rasulullah yang membawa berita gembira dengan kelahiran kita yang kadang-kadang menimbulkan persoalan. Penting mana Pak? Penting mana Pak? Ya penting Rasulullah Pak. Makanya kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, minimal ada 4 perkara mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak paham ini berarti dia tidak mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saja ketika Nabi Muhammad baru pulang dari perang Badar Pak, para sahabat menggunakan rebana. Dan pada saat itu ada sahabat yang melarangnya, jangan, takut Nabi tidak suka. Tapi kata Nabi, la ba'sah, jangan kau larang, karena orang ini sedang berbahagia. Tala'al badru alaina. Ini menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat yang bisa oleh Nabi. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkata, jangan, takut Nabi tidak suka. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata, ya Umar, uskut antum, diam kamu. Kenapa? Karena orang ini sedang berbahagia. Itu saking cintanya sahabat kepada baginda Rasulullah SAW sampai menciptakan sebuah syair yang syair ini sudah ratusan tahun masih abadi kita baca. Tola'al badru alaina, selamat datang wahai bulan yang sempurna. Makanya dalam satu kitab Simtud Duror, kalau cahaya matahari baru bisa terlihat oleh kita ketika kita di luar Pak. Cahaya bulan bisa terlihat ketika kita ada di luar. Kalau sudah ada di sini, matahari tidak tembus Pak. Tapi kalau cahaya Rasulullah yang dalam sebuah syair disebut Nurul Mustafa, itu tembus ke dalam hatinya orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dalam dadanya ada mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil masuk neraka. Itu janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nun sewu Pak Komandan, Pak Wadan, seluruhnya Pak, pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika matahari sedang terik, ini keutamaan yang pertama dari 4 perkara itu. Nabi Muhammad berjalan dan kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Pak melihat Nabi Muhammad wajahnya berkeringat, badannya berkeringat, maka kemudian surbannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini diambil. Mohon izin ya Rasulullah, ya Habibi, aku ingin mengusap wajah. Kenapa? Karena penuh dengan keringat. Badannya, kalau perlu tangannya, kalau perlu kakinya.
Wahai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hanya diam. Tafadhal, silahkan diusap Pak dengan surbannya yang bagus itu untuk menghormati Rasulullah. Apa yang terjadi setelah diusap, kemudian keringatnya itu dicium, bau wanginya al-attar kal misyik bil jannah, seperti bau minyak wangi di dalam surga yang bernama minyak kasturi. Keringatnya Rasulullah, bau wanginya seperti minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah minyak wangi yang ada di surga, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia, hambaku kata Allah, yang masuk surga, dia akan mencium baunya yang bernama al-attar, minyak wangi yang bernama kasturi. Sekarang saya tanya, Bu, keringatnya suami kita bau apa, Bu? Masya Allah. Satu hari saya naik ke atap genting saya, ada yang bocor, kemudian keringat. Mi, kata saya kepada istri saya, tolong usapin karena tangan saya kotor. Pada hari itu alibi. Ketika diusapin, tolong dicium, moh katanya. Itu kiai Pak, apalagi koboi. Istri saya menolak. Kenapa Mi, kata saya, geus pagi tengeunah bau biawak. Nabi Muhammad sampai surbannya Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq Pak berbulan-bulan tidak dicuci. Kenapa? Karena bau wanginya tidak pernah hilang Pak. Itu ketika saya ke Mekah, ketika haji, ketika umroh, saya membimbing ke sana Pak, masuk dalam suka museum Pak. Nabi Muhammad sering dibekal dan darahnya sampai detik sekarang itu ada Pak, diabadikan di situ. Dan saya minta izin, ya Syekh, afwan, ana akhal wa nadhar hadadzan min dami Rasulullah SAW. Saya minta izin untuk melihat darahnya Rasulullah. Itu bau wanginya luar biasa. Sekarang saya tanya, bau darahnya istri Bapak kayak apa baunya? Sudah, jangan ngomong. Bau wanginya sangat luar biasa. Ruangan itu saya tanya, apakah ini disemproti oleh minyak wangi? Betul, tetapi kalah dengan baunya, wanginya darah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya sering bergurau ini Pak Komandan, kalau ada orang yang berkata, wah, Nabi Muhammad itu kan juga sama manusia, diciptakan dari tanah, kamu juga diciptakan dari tanah. Betul, kalau Nabi Muhammad diciptakan dari tanah yang mulia, kalau kamu diciptakan dari tanah sengketa. Makanya pada malam pas saya terus dengan istri ribut, dengan suami ribut, dengan anaknya juga ribut. Anak yang masih kecil ribut juga. Itu terbukti bahwa kita tercipta dari tanah, betul, tapi tanah gundukan sengketa. Oleh karena itu jangan membanding-bandingkan Rasulullah SAW dengan siapapun. Kenapa? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku memang betul seperti kamu manusia, tetapi aku diberikan wahyu oleh Allah. Ya Bu ya, kalau ibu bukan wahyu, tapi kan wahyu. Nggak mungkin sama Pak. Sehebat apapun bacaan kita Al-Quran, nggak mungkin menyamai Rasulullah. Sehebat apapun khusyuk kita dalam sholat, nggak mungkin bisa menyamai Rasulullah. Tetesan-tetesan khusyuknya Rasulullah, punten lamun bahasa Sunda, ente satai-tai kuku acan. Makanya Bapak dan Ibu, termasuk saya, jangan sombong karena sholat tahajud semalaman. Gak akan masuk surga karena sholat tahajud. Kenapa? Terus terang saja, setiap kita sholat ngurusin ini kok gaji belum turun saja. Yang dipikirkan ekonomi, yang dipikirkan tentang kebutuhan diri kita sendiri, tetapi tidak kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fisik Rasulullah saja membuat orang-orang terkesima. Dalam satu riwayat hadis ini Pak Komandan, ada Pak, barang siapa yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi,
Kalau tidak bisa bertemu secara langsung, bermimpi, demi Allah, seumur hidup wajah Nabi itu tidak akan pernah dilupakan oleh kita, Pak. Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kan tidak, ya Bu ya. Ibu, nanti saya sudah keluar, besok ketemu di jalan. Ya teh, Ustaz teh lain. Oh, tapi kalau Rasulullah nggak akan pernah lupa seumur hidupnya, Pak. Dan ketika kita tidur bermimpi di kamar kita, maka bau wanginya tidak akan pernah hilang, Pak. Mari kita renungkan kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini poin yang pertama, Pak. Kalau Rasulullah sangat luar biasa seperti ini, wajar kalau Allah memuji-muji terus menerus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat dan orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mahabbah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau bersolawat, ini kayaknya umat pinggiran. Makanya tadi ketika Qori melanjutkan baca sholawat, ini suaranya merdu, Pak, bahasaannya fasih. Masya Allah, kata saya. Saya beberapa waktu yang lalu, saya diundang di Ciganitri, Pak, bersama dengan para habaib baca Asraqal Badru. Ya Nabi salam alaika. Itu Habib yang di sebelah saya, Pak, sambil meneteskan air mata. Selesai saya tanya, lima data bagi ya Habib, kenapa engkau menangis ya Allah? Aku melihat sosok Nabi masuk dari sebelah sana, kata Habib ini, Pak. Saya rangkul tangannya, saya cium. Kenapa? Karena saya sendiri tidak mampu melihat, Pak. Menggunakan matanya Habib ini, Habib bisa mampu melihat. Saya cium tangannya, pipinya saya cium, dan Habib ini semakin menangis. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, nanti sebelum meninggal dunia Rasulullah akan hadir dalam kehidupan kita, Pak. Itu pasti, gak usah takut. Maka seburuk apapun perilaku kita, jangan lepas dari panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa persoalannya, Pak, pada bagian yang pertama ini? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak akan membawa apa-apa. Gimana nih? Dan saya ini, Pak Komandan ini kolonel, saya doakan semoga cepat bintang. Termasuk pejabat-pejabat yang lainnya supaya cepat naik. Penting, Pak, orang-orang baik itu harus didoakan. Apa persoalannya? Nanti kalau sudah meninggal, pangkat itu hilang, Pak. Maka ada dialog penting antara induknya ayam dengan anaknya ayam. Anaknya ayam bertanya kepada ibunya, berarti ibunya ibu apa? Ibu ayam, berarti anaknya anak ayam. Mama, kata anak ayam kepada induknya ayam juga. Saya iri dengan manusia itu. Kalau di tentara pangkatnya katanya tinggi-tinggi, Masya Allah, gagah jalannya. Kalau dia sudah sarjana, profesor, doktor, dipakai semuanya. Kalau dia keturunan orang-orang yang dipandang mulia disebut dengan Raden, seluruhnya dipakai. Tapi kenapa ya dari dulu kita namanya ayam, gak ada profesor ayam. Ibunya bilang, tenang wahai anakku, manusia kalau masih hidup memang agak serakah, seluruh gelarnya dipakai semuanya. Nanti kalau sudah mati manusia itu katanya hanya satu namanya, mayit. Betul, Pak? Iya, mau yang jenderal, mau yang kiai, yang mau profesor, mayit. Tapi berbeda dengan kita, wahai anakku, ayam ini kalau mati, apalagi disembelih, namanya akan semakin banyak. Ada ayam geprek, ada ayam goreng, ada ayam ini seluruhnya. Maaf, dari sisi ini, Pak, nama kita hilang, nama ayam semakin banyak. Mulia siapa kita dengan ayam, Pak? Pak, apa gak malu dengan ayam? Saya kemarin makan di Ayam Meriah dengan Pak Ramlan, karena saya diundang Pak Joko, keponakannya, itu kebetulan apa namanya, Komandan
yang polisi yang di Cisarua itu menikahkan saya. Sudah mulai tunangan, pernikahannya sampai doanya minta saya diajak makan. Karena saya tidak sempat makan di sana, Pak Ramlan, ayo pulang, saya ada acara lagi, makan di sana Pak. Saya lihat, oh ini ayam geprek itu, kata saya. Jadi namanya lebih banyak ayam Pak. Betul, gelar saya Hiram almarhum. Gelar yang lain hilang, tapi ayam banyak luar biasa. Maka yang pertama, apa yang harus kita pegang para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Takdim li maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tampakkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi agak sedikit kagum Pak ketika menyebut nama Rasulullah, banyak yang membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum itu Pak. Disebut namanya saja, idza dzukirta ismuhu lam yurid. Barang siapa yang disebut nama Rasulullah kemudian dia tidak menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, minimal Allahumma shalli ala Muhammad, maka orang itu laisa minni, bukan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak diaku oleh umat Rasulullah, maaf oleh Rasulullah, mau cari siapa lagi Pak? Ini yang pertama, poin yang pertama. Maka kita harus mencintai Rasulullah. Jangan disamakan kita dengan Rasulullah. Kita umatnya yang tidak memiliki apa-apa. Yang kedua, mengapa kita harus memperingati baginda, kelahiran baginda Rasulullah SAW? Kita lihat Pak, Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Muhammad kami menciptakan engkau dan mengutus engkau, mengangkat engkau menjadi nabi dan rasul, kecuali tidak lain engkau menyampaikan rahmatku untuk seluruh makhluk ini. Siapa yang tidak suka dengan kasih sayang Allah? Bahkan dalam satu riwayat, setan pun sebenarnya berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah dengan Nabi Muhammad, tapi setan menolak. Sudah cukup, saya tidak perlu itu. Jangankan Muhammad, Adam saja saya tolak. Makanya Nabi Muhammad ketika didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad dalam keadaan sedih Pak, menangis. Nabi Muhammad duduk sendirian, malaikat Jibril turun. Ya Habibi, wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mengunjungi engkau karena engkau dalam keadaan sedih. Baik, katanya Jibril, betul Jibril. Aku disuruh nawarin oleh Allah kepadaku, apa yang ditawarkan oleh Allah untukku? Maka malaikat Jibril berkata, jika engkau menginginkan gunung Uhud itu berubah menjadi emas dan itu milikmu, maka dengan izin Allah, Allah akan merubahnya. Hari ini juga, detik ini juga, saat ini juga. Tapi Nabi Muhammad malah menangis. Lah Jibril, aku tidak butuh seujung kuku pun tidak butuh emas. Aku tidak akan bahagia karena banyak emas itu. Coba Pak, Ibu, kalau malaikat Jibril datang ke Ibu, malaikat Jibril nawarin, Ibu, Bu, etak gundukan tanah rek dirubah jadi emas, mau nggak? Gak ada yang nolak kita, senang semuanya Pak. Tapi Nabi Muhammad, aku tidak butuh itu, kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril naik lagi ke atas Pak. Apa yang terjadi? Turun lagi kamu, pokoknya kekasihku harus bisa tertawa. Maka malaikat Jibril datang untuk kedua kalinya. Ya Habibi, aku diperintah oleh Allah untuk menawari yang kedua. Apa? Kalau seandainya kamu menginginkan Jazirah Arabia ini dikuasai oleh kamu dan engkau menjadi pemimpinnya, maka Allah jadikan hari ini juga. Jawaban Nabi Muhammad, lah aku tidak butuh itu, cukup dengan ini saja. Naik lagi ke atas langit, turun lagi malaikat Jibril untuk yang ketiga kalinya. Maaf ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menginginkan Jazirah Arabia, wanita-wanitanya cantik-cantik, dan engkau menginginkan untuk menjadikan istri, seluruhnya akan dibuat menjadi istrimu, kata Allah. Tapi Nabi Muhammad menolak. Kalau malaikat Jibril datang kepada bapak nawarin istri yang cantik tadi, mau ditolak, mau diterima? Pak, ayo jujur mawon, podo karo kiai ini. Masya Allah.
Saya membaca dalam sebuah ilmu psikologi, Pak. Di dunia ini ada 3 negara yang wanitanya cantik-cantik. Pertama Rusia, yang kedua India, yang ketiga adalah Arab. Dan Arab ini menduduki ranking pertama, paling cantik. Nabi Muhammad nolak. Lalu apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Harta tidak mau, emas tidak mau, jabatan tidak mau, wanita yang cantik tidak mau. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Rasulullahnya berkata, Jibril, aku baru bisa bahagia. Sampaikan kepada Allah, kalau dari umatku tidak ada satupun yang masuk neraka, baru bahagia aku. Malaikat Jibril langsung terbang naik ke atas dan berkata, ya Allah, Nabi Muhammad bisa bahagia hanya dengan satu permintaan. Apa itu Jibril? Yang penting umatnya jangan ada yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau begitu kita ini calon surga, bapak dan ibu calon surga. Gak ada yang masuk neraka karena sudah dijamin oleh baginda Rasulullah SAW. Apa syaratnya? Kata Nabi Muhammad, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali mereka-mereka yang nolak. Qalu mayyaba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang menolak wahai Rasulullah? Ada. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka yang menolak? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat mengikuti sunnahku, maka insya Allah dia masuk surga bersamaku. Ma'i fil jannah. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, gak senang kepadaku, kepada keturunanku juga gak senang, maka orang inilah yang menolak. Tapi saya yakin dengan peringatan Maulid Nabi, saya, Pak Mendan, Pak Wadan, seluruhnya para pejabat, para ibu, seluruhnya bapak, ini senang kepada Rasulullah. Berarti kita maaf Pak, sudah pasti masuk surga kecuali yang menolak. Nah, ada yang menolak di sini? Wedi kabeh. Ada yang menolak ibu-ibu masuk surga? Gak ada, pengen masuk surga seluruhnya. Makanya Pak, terus terang saja saya kalau ceramah di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak, saya menyebutkan, gak usah nakut-nakuti orang masuk neraka, karena kita sudah dijamin masuk surga kecuali yang menolak. Kan sekarang maaf jangan tersinggung, kan banyak yang sekarang wah ini masuk neraka, ini gak ada dari sananya masuk neraka. Kamu kayak panitia kiamat saja, kata saya. Sudah selesai saja ibadah itu Pak, ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Rasulullah SAW. Persoalan pembedaan itu pasti ada, penafsiran itu pasti ada, tetapi tidak pantas kita memasukkan orang ke dalam neraka, karena tugas kita hanya sujud cinta kepada Allah dan Rasulullah. Yang penting orang itu sholat selesai. Makanya anak saya Pak yang nomor 2 kalau pulang kuliah ditanya sama saya, hadas itu sholat? Hadas itu sholat? Sudah selesai sholat? Sudah, kata istri saya bilang, bohong ya? Kata saya, kalau kamu anak ini sudah menjawab saya selesai sholat, harus percaya, karena keluar dari mulutnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curiga, kecuali kalau kamu melihat secara langsung orang ini tidak sholat. Makanya anak-anak saya rapatnya ke saya, sebab kalau sama ibunya, mah udah baca Al-Quran gak? Malam Jumat baca surat Al-Kahfi atau surat Yasin, katanya sudah ilaha. Jadi persoalan ini Pak ya, makanya kita memang betul dibuat dari tanah sengketa. Pasera di pasnya apa gak? Harus percaya. Saya bilang, nih sudah selesai. Anak kita kan sudah bilang sudah selesai, gak baca surat Kahfi, baca surat Yasin, selesai sudah. Asa bohong tekadamu nyatorek we di dinya. Harus menyalahkan diri kita sendiri, betul nggak Pak? Ya maaf loh, kita kadang-kadang seusia kita Pak, seusia kita ini kadang-kadang kita masih macam-macam. Betul ya Pak ya? Masya Allah. Pura-pura kadang-kala kita, istri kita udah sholat subuh, kebetulan kita tidak ke masjid, kita sholat sendiri, usolli fardhu subuh, Allahu Akbar, istrinya sudah percaya, si gorengan golernya pun HP. Ada seperti itu, yang kayak gini kalau kelihatan langsung baru tidak percaya. Iya, ini pengalaman Pak, saya dulu begitu Pak. Ketika awal-awal nikah kan tidur di rumah mertua.
Udah tidur dengan istri, mau mandi dingin, pura-pura Pak. Nawaitul wudu'ah. Itu kiai mengalami yang seperti itu Pak. Karena problema kehidupan itu muncul dalam siapapun. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, ujiannya semakin kuat. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, ujiannya semakin kuat. Tidak segampang yang dibayangkan. Maka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu muncul Pak. Saya punya jemaah ibu-ibu umurnya 78 tahun. Pak Kiai, saya pengen masuk ke masjid, tapi saya doanya lupa. Ya, doanya lupa. Terus bagaimana ibu? Begini saja ibu. Coba saya ingat kembali. Apa ibu tolong dibaca doanya? Apa coba Pak? Ketika dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, itu masuk ke WC Bu. Sudah nggak perlu dihafal bingung-bingung. Yang penting kaki yang kanan Bismillahirrahmanirrahim masuk. Itu sunnah fiqhiyah Nabi Muhammad SAW. Coba Pak. Ketika mau masuk ke WC, saya cek lagi doa masuk WC apa? Alhamdulillah dengan izin Allah begini Pak Kiai, saya masih ingat Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Itu mah doa hakan. Masya Allah Pak. Gak usah Bu, gak usah bingung-bingung kalau lupa. Yang kiri saja melangkahkan kakinya ke WC. Itu fi'liyah Rasulullah SAW. Sunnah itu mudah Pak. Jangan dibuat sulit. Makanya saya kepada jemaah, Pak Kiai saya pengen bisa sholat tahajud. Mampunya jam berapa? Ya kalau subuh katanya paling ya jam kurang setengah jam bisa bagus. Jangan sok-sokan Pak. Kalau Bapak mampunya sholat tahajud, sholat subuhnya kurang setengah jam, sudah bagus setengah jam sebelumnya. 2 rakaat saja ditambah dengan witirnya 1 rakaat selesai. Jangan gaya-gaya, wah udah pakai sholat tahajud dari jam 12 malam. Isuk bagian tugas gak masuk, disetrap sama Pak Komandan. Jadi persoalan itu Pak. Jangan sok-sokan Pak. Lakukan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena rahmatnya Rasulullah SAW telah diizinkan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutusmu Muhammad kecuali untuk mendatangkan rahmat. Jadi rahmat itu manfaatkan oleh kita Pak Bu. Salat duha sudah, jangan terlalu banyak. Wah saya mau 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Jangan sudah. Ambil saja yang paling ringan. Berapa yang paling ringan Pak? 2 rakaat. Yang penting Allahu Akbar. Sudah selesai. Assalamualaikum. Langsung doa, takut ada panggilan tugas yang lain. Karena bagaimanapun hukum sunnah tidak mungkin mengalahkan yang wajib. Ada kaidah fikih, la yuzalul wajib bis sunnah. Gak mungkin yang wajib kalah dengan yang sunnah. Termasuk ibu kalau lagi puasa Senin dan Kamis gitu. Ternyata suaminya membutuhkan, batal puasanya. Bu, Ma, puasa nggak Senin? Puasa. Nggak sebentar, abi priyogi ka mama. Oh ya, langsung siap. Karena yang sunnah pasti kalah dengan yang wajib. Jangan sok-sokan. Kamu akan dilaknat oleh Allah. Ini kan ibadah pasal kita ngerti, ngerti. Padahal kita yang nggak ngaji. La yusalli sunnah bil wajib. Maaf, la yusalli wajib bil sunnah. Nggak mungkin yang wajib kalah dengan yang sunnah. Kalau ada kepentingan yang pokok, kerjakan yang pokok itu. Dan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatnya Allah. Manfaatkan rahmat itu diambil oleh kita supaya kita termasuk pada golongan orang-orang yang disukai oleh Allah. Yang ketiga Pak, apa manfaatnya kita memperingati Maulid Nabi? Yang ketiga, tidak lain tadi dibacakan oleh pembawa acara. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini kata Pak Mendan tadi, titik beratnya di sini Pak. Bagaimana perilaku kita sekecil apapun mirip dengan Rasulullah. Cara duduknya miripkan dengan Rasulullah Pak. Cara berbicara miripkan dengan Rasulullah. Cara berjalannya miripkan dengan Rasulullah.
cara tersenyumnya miripkan dengan Rasulullah. Lu bagaimana Pak, saya tidak tahu. Ya tentu harus buka-buka lah, sekarang kan kita punya HP Pak. Rasulullah bagaimana, cara merawat rambutnya bagaimana, cara merawat ininya bagaimana, cara pakainya bagaimana, mirip-miripkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanda orang yang cinta itu pasti berusaha untuk mirip dengan yang dicintai. Saya punya jemaah Pak, anaknya itu senang dengan Rolling Stone Pak. Bibirnya itu dioperasi digini-giniin, dimirip-miripkan dengan Rolling Stone Pak. Nyanyinya pakai bahasa Inggris. Saya tanya, kamu bahasa Inggrisnya waktu sekolah dapat berapa? Benten tidur, enggak sekolah nyanyi pakai bahasa Inggris. Asa pinteran kurang kata saya. Iya, miripkan Pak. Maka apa? Kata Profesor Menggeluat dalam sebuah bukunya, Islam is Fundamentalism, disebutkan Islam is not religion Moscow, but so with communication with other environment. Islam bukan hanya sujud Pak. Di luar kita harus berakhlak, di rumah kita harus berakhlak, di atasan kita harus berakhlak, di bawah kita harus berakhlak. Seluruhnya bertitik tolak pada perilaku. Coba kalau kita kasar kepada istri, kita kira istri kita kasar nggak kepada kita Pak? Kasar sudah pasti. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik pasti dibalas dengan baik, yang jelek pasti dibalas dengan jelas. Ini Nabi Muhammad Pak. Maaf loh, saya tidak bermaksud untuk mengiming-iming. Saya setiap lebaran belum pernah beli baju Pak. Udah puluhan tahun, ada jemaah yang ngirim. Saya tanya kenapa? Loh Pak Kiai sudah ngajarin saya ngaji, sekarang saya harus berbuat. Ternyata berbuat baik itu bisa menimbulkan dampak ekonomi Pak. Coba kalau Bapak dan Ibu pelit ke tetangga, bagaimana kalau tetangga syukuran di pasian mual? Mual, wis saya tak ulah diberek. Istri kan syukuran abis dia diberek. Itu dampaknya Pak. Makanya saya dengan Pak Budian sejak mulai di situ baik-baik saja. Ketemu kemarin menikahkan anggota saya, Pak Kiai nanti saya undang, diundang betul. Ya karena saya nggak pernah macam-macam. Ya saya yakin nanti diundang lagi. Dan saya mau ini kulo, masya Allah. Nah ini Pak. Oleh karena itu yang ketiga tidak lain adalah anak berperilaku. Berperilaku saja. Perilakunya ini harus bisa disenangi. Kenapa? Kata agama, jangan sampai kehadiranmu membuat orang lain tidak nyaman. Jangan sampai pembicaraan kamu membuat orang lain telinganya panas dan hatinya tidak cocok. Jangan sampai perbuatan kamu membuat orang lain tidak tenang. Apa kata agama? Tadi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Maka bapak harus memberikan manfaat pada istri, istri harus memberikan manfaat pada suami, orang tua harus memberikan manfaat pada anak, anak harus memberikan manfaat pada orang tua. Harus seperti itu Pak. Sudah, jangan berharap apakah kita akan diberi atau tidak. Sudah, jangan berharap, Allah Maha tahu Pak. Gak akan keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Keburukan pasti akan dibalas dengan keburukan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Maka al-khair, orang yang melakukan kebaikan, pasti Allah akan al-khair juga kepada kita dengan kebaikan. Dan itu dipastikan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apakah ada balasan yang buruk dengan kebaikan? Nah, apakah ada balasan kebaikan dengan keburukan? Tidak ada. Atau keburukan dengan kebaikan? Pasti yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau nggak percaya, dicek Pak. Kalau Bapak sudah gajian, Bapak jangan mengambil spesial pun, kasihkan sama istri. Pasti malunya di toilet. Bademo jago itu kalau enggak Pak. Boleh dicek itu. Iya Bu. Bu. Pasti Pak. Ini pengalaman saya. Ini saya ceramah. Nanti malam pasti ditawarin sama istri. Bi, kesini engkewek detingnya. Kebalikan Pak. Gak usah berbicara yang aneh-aneh. Gak usah pakai dalil. Wah, ini as-sadaqah. Wah, terlalu capek Pak. Tampakkan aja perbuatan itu. Saya kalau ketemu di masjid saya dengan orang tua, walaupun saya dipandang kiainya Pak, saya menundukkan untuk menghormati. Apa jawaban? Katanya ini Ustadz Anda pasor, kata bahasa Sunda, berakhlak. Kuncinya di situ Pak.
Nabi Muhammad seorang nabi, khatamin nabiyyin, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tadi dibacakan. Nabi Muhammad itu bukan bapak-bapak di antara kamu, tapi tidak, walakin rasul wa khatamin nabiyyin, dia adalah rasul dan nabinya Allah. Tapi kepada Sayyidina Abu Bakar ketika berjalan, Sayyidina Abu Bakar paling tua. Ya Abu Bakar, fil amam ana wara antum, kamu di depan saya. Saya bilang, ya Rasulullah, gak mungkin selama engkau hidup aku akan di depan engkau, paling tidak sejajar Rasulullah. Didorong Nabi Muhammad ke depan. Maaf, di sini yang dipegang, ayo Rasulullah fil amam, kamu di depan. Nabi Muhammad gak mau. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, paling tidak sejajar, mari kita berjalan gitu. Saya Pak, dipaksa. Ayo Pak Kiai masuk. Saya tunggu Pak, padahal lebih muda dari saya. Kenapa? Harus saya hormati Pak, karena beliau yang memegang di sini, komandan di sini. Di Muslim pun begitu Pak, bukan karena bintang 3-nya, tapi saya hormati. Kenapa? Karena beliau memiliki kedudukan yang berbeda. Maaf loh, kalau Bapak, maaf, kalau mau pakai surban boleh nggak? Boleh. Kalau pakai baju putih boleh nggak? Boleh. Pakai gamis boleh nggak? Pakai kopiah boleh nggak? Kalau saya mau pakai baju tentara boleh nggak? Ditangkap saya, karena bukan porsinya di situ Pak. Tapi orang yang taat kepada Allah, apapun yang kamu lakukan selama engkau mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah, pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak ini menunjukkan karakteristik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas, tidak mesti harus kasar Pak. Saya dididik juga Pak. Saya dulu pernah jadi menwa, mau daftar tentara, Masya Allah cuma gak lulus gara-gara sakit gigi. Masya Allah, betul Pak. Jadi gak usah khawatir, berbuatlah dengan baik, dengan izin Allah. Saya gak jadi tentara Pak, saya malah nyeramahi tentara. Ini kan balasan dari Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia. Maka oleh karena itu, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah, nikmati oleh Bapak. Keluarga dibina dengan baik, jangan menjadi problema. Jangan sampai kehadiran kita ke rumah tangga datang istri kita tidak suka kepada kita, anak kita tidak suka. Kita baru pulang kantor, mamanya langsung masuk. Kenapa mama masuk ke kamar? Tapi gerget ningali didinya teh. Itu problema Pak. Tapi kalau suaminya datang, Pak, dibukakan dia, kalau bisa sepatunya dibukakan. Itu contoh Sayyidah Aisyah. Ibu saya kasih tahu, Sayyidah Aisyah itu istri yang paling cerdas. Kalau Rasulullah dapat wahyu yang panjang, dibacakan sekali langsung hafal. Ibu suka begitu kan? Bu, baca Yasin pas hafal entah seberapa puluh tahun. Ini Sayyidah Aisyah seperti itu, saking cerdasnya. Dalam kitab Al-Arba'in itu 280 hadis panjang-panjang diriwayatkan oleh beliau, hanya dalam waktu 1 malam membacanya langsung hafal Pak. Yang kedua, kehebatan Siti Aisyah. Ini akhlak Pak. Kenapa? Siti Aisyah sejak mulai dinikah oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat belum pernah minta uang belanja. Saya tanya kepada Bapak, istri Bapak pernah tidak minta belanja Pak selama 1 tahun? Pak, sudah jangan takut, jawab aja. Bu, ada yang jawab bukan saya. Masya Allah, Siti Aisyah belum pernah meminta uang belanja sepeser pun kepada Rasulullah. Rasulullah sampai bertanya, ya Aisyah, lima tas'alina, kenapa kamu tidak meminta uang belanja pada Rasulullah tidak pernah punya uang? Apa jawaban Siti Aisyah dengan merdunya? Ya Rasulullah, sambil memegang tangan Rasulullah dicium, sebab dinikahi saja oleh engkau Rasulullah, ini sudah kebanggaan yang mengalahkan dunia dan isinya. Saya tanya, istri Bapak ngomong gitu nggak setelah dinikahi oleh Bapak? Aduh Bapak, orang sapanya dinikahi gua Bapak liar. Kalau ada seorang istri berkata, alhamdulillah suami saya ajib katanya, sholat subuhnya ajib, sholat duhur asar ajib katanya, akhlaknya bagus, dan hiji uang belanjanya dicopotan. Ini berbahaya itu kalau sudah istri bilang kayak gitu. Makanya saya jujur Pak, saya jujur ini bukan macam-macam. Saya tidak pernah pegang duit.
Betul, sampai detik sekarang. Cuma saya nyimpen di lemari. Saya bilang sama istri, ini uang saya, kalau diambil celaka kamu. Karena doanya suami mustajabah. Istri saya jadi takut. Jadi karena diancam. Suami kiai, doanya mustajabah. Jangan diambil. Mohon. Ini akhlak saja, Pak. Ini hanya intermezzo saja. Jadi ibu kalau bisa banggakan suami. Alhamdulillah suami saya tidak minta belanja bulan sekarang. Surga kata ibu. Kalau dapat surga bu, absen 1 bulan nggak usah minta belanja. Masya Allah pasti bapaknya oke. Masya Allah. Ini sudah sama. Jadi tampakkan perilakunya saja sudah. Nggak usah pakai dalil, nggak usah menghafal Al-Quran, nggak usah menghafal hadis. Perilakunya tampakkan. Mendengar dari kiai, oh gini saya laksanakan. Selesai Pak. Sebab kalau bapak dan ibu disuruh menghafalkan, terus teranglah mau hafal-hafal. Yes, kalau lalu dibicarakan kumendang pokok, tapi hafalannya. Suruh jadi imam kamu kan sudah sering macam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah. Gak usah bingung. Jadi perilakunya saja tampakkan. Betul bahwa dalil itu penting, betul bahwa hafalan itu penting. Tapi tugas kita bukan di situ, Pak. Biarkan itu urusan kiai, biar itu urusan ustaz. Selesai. Kalau ada yang tidak cocok, gak usah dikerjakan. Karena ada pendapat yang lain. Selesai. Kalau dalam bahasa Arab halas tuh gak ada masalah seperti itu. Masya Allah. Ada saya punya jemaah itu kalau sholat Pak, saya kasih tahu. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ma'muman atau imam. Allahu akbar. Selesai karena niatmu sudah dicatat oleh Allah. Ada yang jemaah Allah. Ya, saking maaf, was-wasnya. Hidup di dunia untuk menyembah kepada Allah was-was, apalagi rezekimu, apalagi kedudukanmu, apalagi yang lain-lainnya, Pak. Jemaah saya kemarin 1 minggu 3 orang meninggal dunia, Pak. Kaya-kaya, Pak, tapi tidak sepeser pun yang dibawa. Bajunya, Pak. Ada yang wanita 2 orang tiuna halus, bagus-bagus tiunya. Saya tawarin sama istri, kamu mau minta tiu gak? Saya ditawarin. Itu pas gue sholat mesti dibetot. Makanya saya kalau dikasih jubah, maaf gamis oleh orang yang meninggal dunia oleh saudara anak-anaknya, Bapak Kiai ini ada gamis punya bapak saya, gak mau. Pas di sholat tahajud dibetot 2 orang ini mah sihir orang Pak. Ajengan oke daerah kasih nanti datang. Masya Allah bahaya Pak. Pas gue sholat Allah Akbar kekian di hadapan ini gak salah. Pakai aja yang ada, ya Bu ya. Mau tium? Ini saya punya betul itu, bagus-bagus tiumnya. Mau Ibu? Tapi saya nggak tahu kalau dicekek. Ya. Sederhana saja pakai tium kayak Ibu. Saya punya jemaah Pak, kalau pakai tium itu Ibu dililit-lilit sampai 11, itu nyekek gitu tadi. Yang sederhana aja pakai kayak gini selesai ya. Masya Allah, masuk ke rumah lempar selesai. Nanti ada tamu pakai lagi, pasti lempar si goreng bau punten Bu, asin dibawa ke uji, dibuang kemana? Masya Allah, si goreng dibawa ke uji. Yang terakhir, apa yang terakhir Pak? Mubasyiron, Nabi Muhammad itu pembawa berita bahagia. Tadi kan sudah dijamin masuk surga, bahagia kita, sudah nggak usah bingung-bingung. Bahagia saja kita sudah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena tungtung kehidupan kita al-maut. Mati itu yang kita tunggu. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah 4 perkara ini kalau kita miliki, kita termasuk orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radha tabaraka wa ta'ala kulli syabat rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hari ini ya Allah, di dalam tiga qadam silwami ini ya Allah, kami takdim wa takrim li maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan membesarkan nama-Mu ya Allah, dengan memperingati kelahiran kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan usia kami usia yang panjang dan barokah ya Allah. Jadikan ya Allah kesehatan kami kesehatan yang sempurna dan barokah. Luaskan dan lapangkan rizki ya Allah, kekayaan kami, bahkan kedudukan kami Engkau angkat yang setinggi-tingginya ya Allah, dengan sebab syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, dan berikan keberkahan ya Allah. Dan jadikan anak, istri kami, suami kami, keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang Kau bimbing dengan Al-Quran-Mu dan sunnah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan keluarga kami yang barokah ya Rabb. Ya Rabb, haturkan pula doa-doa kami untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Tersebab beliau kami dilahirkan ke permukaan bumi, ridho-Mu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka-Mu tergantung pada murka kedua orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, selama ini kami telah banyak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada-Mu dan kepada kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa yang dipanjatkan oleh kekasih-Mu, masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi kami dari kezaliman, lindungi kami dari kemaksiatan, lindungi kami dari bencana dunia dan akhirat ya Rabb. Lindungi kami dari fitnah ya Rabb, dan angkat derajat kami ya Rabb setinggi-tingginya, sebagaimana Engkau mengangkat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku manusia dan sebagai hamba-Mu ya Allah, kami punya keinginan ya Allah untuk berkarir pada tingkat yang paling tertinggi ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Ijabah doa kami sebagaimana Engkau mengijabah doa-doa hamba-Mu yang soleh dan solehah. Allahumma qdi hawaijna ma'atata min ibadika salihin. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap gerakan kami adalah gerakan tasbih kepada-Mu, setiap gerakan kami gerakan istighfar kepada-Mu, setiap gerakan kami gerakan tahmid, memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami ammahu wa minal fadli a'damahu wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqik biz ziyadati amalana wa akrim bil afiyati khuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa malana wasbut sijal afika ala dunubina. Jangan Kau siksa karena dosa kami ya Rabb, jangan Kau persulit karir kami karena dosa kami ya Rabb, jangan Kau tutup rahmat-Mu ya Rabb karena keburukan akhlak kami. Hari ini kami betul-betul mencintai-Mu ya Rabb, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, dan perbaiki ya Allah akhlak kami dengan petunjuk-Mu Al-Quran dan sunnah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukalah pintu kemudahan bagi kesuksesan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Bukalah pintu kebaikan bagi kami untuk mudah untuk mengamalkan ya Rabb. Bukalah pintu kebaikan bagi kami. Engkau berikan
karunia rizki dan kekayaan yang melimpah dan barokah ya Rabb, dan jadikan anak-anak kami selaku amanat-Mu ya Rabb untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bisri wabil barakah li khususan li rindang 3 Siliwangi Kodam Siliwangi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga memberikan manfaat. Jika ada sesuatu yang keluar dan lepas dari apa yang saya ketahui, mohon maaf sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,